Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan puasa di bulan Ramadan. Nah, berbicara tentang puasa, puasa merupakan menahan diri dari makan, minum, dan juga hawa nafsu. Dan ternyata ada banyak sekali manfaat yang tubuh kita peroleh dari yang namanya berpuasa untuk kesehatan kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit mengenai manfaat berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan ini untuk kesehatan kita, dan tentunya sudah dibuktikan secara sains. Yang pertama, orang yang berpuasa, pola hidupnya akan cenderung lebih sehat karena orang yang berpuasa dengan baik dan benar, pola makannya akan teratur dan juga seimbang. Kemudian, orang yang berpuasa, sistem pencernaannya, kinerjanya akan sedikit dikurangi atau kinerjanya sedikit berkurang, sehingga akan memberi kesempatan untuk sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita melakukan regenerasi atau memperbaiki diri. Selain itu, pada saat kita berpuasa, ternyata tubuh kita memproduksi protein anti kanker dan juga anti Alzheimer, sehingga orang yang berpuasa semakin kecil resiko dari kanker dan juga Alzheimer. Kemudian, puasa intermittent selama 30 hari ini ternyata dapat menurunkan berat badan. Nah, ini sangat cocok bagi orang yang kelebihan berat badan untuk mencapai berat badan yang ideal. Mengapa? Karena 4-6 jam kalori atau energi yang kita peroleh pada saat kita sahur itu akan habis, sehingga tubuh akan mengurai glukosa yang tersimpan di hati dan juga di otot menjadi cadangan energi. Nah, apabila glukosa yang ada di hati dan juga di otot tadi habis, maka secara otomatis tubuh akan mengurai lemak menjadi glukosa darah yang nantinya akan dirubah menjadi energi. Nah, sehingga kita dapat beraktivitas pada saat kita berpuasa. Nah, lemak yang diurai di dalam tubuh itu terutama lemak yang jahat atau lemak LDL. Sehingga orang yang berpuasa, kolesterolnya itu akan turun dan tekanan darahnya menjadi normal. Kemudian beberapa hari setelah kita berpuasa ternyata dapat meningkatkan hormon endorfin. Nah, fungsi dari hormon endorfin ini apa? Jadi fungsi dari hormon endorfin ini adalah untuk menimbulkan rasa senang atau menghilangkan stres. Jadi manfaat berpuasa ini bukan hanya untuk kesehatan fisik kita, melainkan juga untuk kesehatan mental kita. Nah, yang terakhir, di mana pada saat ini dunia sedang dihadapi oleh yang namanya pandemi karena COVID-19. Tentu saja kita harus ada upaya dari kita untuk menghindarkan diri dari infeksi COVID-19. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ternyata ada beberapa komponen dari sistem kekebalan tubuh kita yang meningkat, namun ada pula yang menurun pada saat kita berpuasa. Namun tetap pada hasil akhirnya tubuh kita akan semakin mudah untuk melawan yang namanya infeksi. Nah, kemudian selain semakin mudah untuk melawan infeksi, proses inflamasi dan juga proses peradangan yang ada di dalam tubuh itu semakin menurun. Nah, semakin menurunnya proses inflamasi dan juga proses peradangan di dalam tubuh, maka akan semakin kecil pula resiko dari diabetes mellitus. Nah, sampai sini sudah banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari yang namanya berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita di saat pandemi seperti ini. Yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi yang lengkap dan juga seimbang. Nutrisi yang lengkap dan juga seimbang ini dapat kita peroleh dari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro dapat kita peroleh dari protein. Nah, normalnya protein yang kita butuhkan dalam sehari ada sekitar 60-70 gram per hari. Namun di saat pandemi seperti ini, di mana kita harus membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang lebih tinggi, maka kita dapat meningkatkan jumlah protein yang harus kita konsumsi sekitar 70-100 gram per hari. Nah, ini dapat kita peroleh dari 2 butir telur, kemudian 1 potong ayam bagian dada, kemudian 6-7 potong tempe, dan 1 ekor ikan berukuran sedang.
Nah, selain zat makro, kita juga butuh yang namanya zat mikro. Zat mikro ini kita peroleh dari vitamin dan juga mineral. Vitamin yang kita butuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita adalah vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin D. Vitamin A dan vitamin C kita peroleh dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Vitamin B6 dan B12 kita peroleh dari protein hewani seperti susu dan juga daging. Kemudian vitamin D dapat kita peroleh dari sinar matahari karena vitamin D ini diproduksi di bawah kulit. Nah, selain vitamin, kita juga butuh mineral yang kita butuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita seperti mineral zat besi, kemudian seng dan juga selenium. Nah, selain memenuhi kebutuhan zat makro dan zat mikro, kita juga harus memperhatikan makanan ketika sahur dan juga berpuasa. Di mana pada saat kita sahur, kita membutuhkan karbohidrat kompleks karena tubuh akan mencerna lebih lama karbohidrat kompleks. Contoh dari karbohidrat kompleks ini misalnya adalah pisang, kemudian jagung, ubi, kacang polong, beras merah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pada saat kita berbuka puasa, kita membutuhkan yang namanya karbohidrat sederhana agar mudah dicerna oleh tubuh kita. Contohnya adalah buah kurma. Nah, buah kurma ini merupakan buah yang kaya akan mineral sehingga cocok sebagai hidangan pembuka puasa atau pembuka dari berbuka puasa. Oke. Kemudian cara kita untuk memaksimalkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita yang kedua adalah dengan berolahraga. Nah, orang yang berpuasa bukan berarti membatasi dirinya untuk berolahraga, melainkan malah dianjurkan orang yang berpuasa itu untuk berolahraga. Namun bukan olahraga yang berat, melainkan olahraga yang ringan seperti jalan kaki dan juga bersepeda misalnya. Kemudian hindari olahraga menjelang buka puasa karena takutnya tubuh akan mengalami dehidrasi yang berlebih. Selain itu, selain olahraga dan juga gizi yang seimbang, kita juga membutuhkan yang namanya cairan, di mana orang dewasa membutuhkan kurang lebih 8 gelas cairan dalam sehari. Nah, ini dapat kita bagi pada saat sahur dan juga berbuka puasa. Nah, sampai sini mungkin manfaat dari berpuasa yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Semoga puasa kita lancar dan mendapatkan hidayah di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.